Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Alhamdulillah ini ya, masih bisa sehat. Anda, saya Heru Guno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada hari ini tentunya dengan isu-isu yang menarik dan sebagian adalah merupakan follow up dari berita yang sebelumnya. Yes, dan kita tidak menyebar hoax seperti kita sebut sebelumnya bahwa akan banyak sekali berita-berita besar yang menarik gitu ya. Dan ada juga melibatkan ternyata internal juga FNN sendirinya. Ini Bung Rocky Gerung yang kemarin dilaporkan rame-rame oleh relawan dari Presiden Pak Jokowi. Jokowi karena dianggap menghina presiden, dan tapi kemudian laporan ini ditolak oleh Barreskrim, dan saya kira langkah polisi ini memang tepat gitu ya, karena ini kan sebenarnya delik aduan. Nah, ini kita akan bahas ya. Nanti ada beberapa pendapat supaya lebih clear kepada publik itu setiap kali ada kasus-kasus semacam ini muncul gitu ya, Mbak Agi. Betul. Soal lain apa ya, Mbak Agi ya? Ini soal KPK, Mas Hersu. Oh iya, KPK dengan TNI ya. Ya. Betul. Mhm. Ya, di situ ada yang disebut sebagai teror karangan bunga, begitu ya. Terus kemudian juga kemarin ada audiensi, begitu pertemuan antara pegawai KPK, yaitu penyidik dan penyelidik yang meminta bertemu dengan para pimpinan KPK untuk membahas soal bagaimana kok mereka merasa tidak dibela, begitu Mas Yersu, oleh pimpinan KPK dalam hal ini adalah Alexander Marwata dan juga Johanis Tanak. Dan ini membuat kegalauan luar biasa di dalam institusi KPK itu. Kalau justru sekarang kelihatannya dalam posisi kan, kalau Pak Alexander Marwata beda dengan Pak Yohanis Tanak kan. Kalau Pak justru yang minta maaf dan khilaf itu Yohanis Tanak, sementara Johanis Pak Alexander Tanak. Marwata kan dia Mhm. yang mengumumkan itu jadi Betul. tersangka, dan kemudian dia menyatakan kalau ada kekhilafan, yang khilaf itu pimpinan KPK gitu ya. Maksudnya tentu Yohanis Tanak itu kan maksud dari Pak Alexander Marwata ya. Tapi katanya Pak Alex yang kemudian dapat teror karangan bunga gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak Alex, terus kemudian kalau tidak salah Gufron, Nurul Gufron ya. Hmm. Jadi ini memang karangan bunga ini terornya bukan ke KPK-nya begitu, justru dikirimkannya kepada rumah-rumah tempat mereka berdiam gitu, mungkin rumah dinas ini ya Mas Hersu ya. Dan kemudian isinya memang mengarah kepada sepertinya begitu ya, sepertinya itu seolah-olah yang mengirim adalah dari pihak yang berlawanan dengan mereka, yaitu dalam hal ini dari Basarnas atau mungkin dari yang mendukung dari TNI atau Basarnas. Tapi kan memang tidak ada namanya dan kemudian di situ sebutkan hanya sebagai tetangga begitu ya. Dan tidak bisa dijudge juga bahwa itu yang mengirim mereka. Siapa tahu ada Iya, yang di tengah-tengah yang ingin membuat yang sedang kisruh dari kedua ini. mencoba mengail di air keruh gitu ya. Oh, Ya, betul kalau ya. kalau tetangga daripada ngirimin karangan bunga begitu, lebih baik kirimin buah dong ya, keranjang buah gitu, keranjang buah itu lebih bermanfaat, bisa dinikmati begitu ya. Oke, Iya. itu saya kira seru. Mm. Di luar itu apa ya? Topik lain Di yang luar itu yang rame nih Mas Hersu, itu orang menanggapi pernyataan dari Pak Yusuf Kala, mantan wakil presiden dan hmm, juga mantan ketua umum Golkar yang menyatakan bahwa biaya saat ini begitu ya untuk menjadi seorang ketua umum partai, dia mencontohkan misalnya Partai Golkar, itu dia sekitar 600 miliar. Oh, ini oh berarti kalau bukan orang yang berduit atau dia disokong oleh kelompok tertentu, organisasi tertentu, dia tidak akan pernah bisa menjadi ketua umum partai begitu. Ini menarik banget sih juga kita bahas. ya, dan sebenarnya soal ini kan pernah juga diumumkan, disampaikan oleh Bambang Susatyo. Bambang Betul. Susatyo sekarang ketua MPR, yang dia juga pernah Mm-mm. mau running menjadi ketua umum Partai Golkar. Waktu itu tidak menyebut spesifik di Golkar, dia menyebutkan sekarang gampang kok para cukong itu untuk menguasai partai politik dengan modal Mm. 1 triliun saja, katanya itu udah bisa dikuasai partai politik kan, itu Mm-mm. juga pernah Betul. rame. Tapi sebenarnya ada Mm-mm. yang dikutip oleh media juga, pernyataan Pak Yusuf Kala itu berkaitan dengan soal otoriter, soal sikap otoriter dari Presiden Jokowi, yang dia Mhm. menyatakan bahwa Pak Harto dulu perlu waktu 10 tahun untuk menjadi Mhm. otoriter, dan sekarang Mhm. itu kelihatannya juga udah seperti itu. Dan sekarang seperti itu tuh Mhm. artinya kan kan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi belum sampai 10 tahun. Jadi ya memang lebih apa kemudian bisa disimpulkan Pak Jokowi otoriter, lebih otoriter dibanding Pak Harto. Nah, nanti dilaporkan lagi kalau kita menyimpulkan semacam itu ya. Saya cuman cuman mencoba memberikan tafsir terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kalau mau Gitu. dilaporkan
ke polisi yang dilaporkan Pak Yusuf Kalla, jangan saya cuma baca beritanya. Iya ya, dan ini Pak Yusuf Kalla tentu saja berkaitan dengan sikap dari para sesepuh atau senior Yes. Golkar gitu ya, yang ternyata ini mereka rame-rame mendukung atau pasang badan gitu mendukung Erlangga Hartarto dan kemudian menolak, betul-betul menolak untuk diadakannya munaslup tersebut. Ya, Walaupun ya, 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 sebelumnya ya. dari Ridwan Hisyam sudah mengatakan bahwa dia sudah menemui Pak Akbar Tanjung misalnya, sudah menemui Pak Abu Rizal Bakri misalnya, yang masing-masing dulu pernah menjadi ketua umum Golkar, dan dia tidak, katanya ada 3 mantan ketua umum yang sudah dia temui, tapi dia tidak mengatakan bahwa mendukung. Jadi kita seolah-olah dia ingin mempersepsikan bahwa para ketua umum itu sudah mengetahui dan seolah-olah mendukung, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa mendukung, dan ternyata belakangan para mantan ketua umum ini ternyata malah pasang badan Ya, mendukung Airlangga. ya, ya, ya. Itu saya kira sangat menarik apa yang terjadi di Golkar, dan mungkin sebagian teman-teman sempat melihat konten saya yang saya menyebut Pak Luhut nggak sakti amat ternyata gitu, karena saya sendiri menduga pada waktu Pak Luhut dulu itu yang menyatakan siap jadi ketua Golkar, wah selesai ini karena ini operasi istana kan begitu ya. Dan Ya. kita ingat kenapa ya, nggak salah karena Pak Luhut ini kan ke orang kepercayaannya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu memberikan tugas yang luar biasa kan kepada Pak Luhut, jabatannya banyak betul. Dan Pak Luhut kan sendiri pernah mengklaim bahwa tidak ada tugas yang tidak diselesaikan. Yang kan gitu ya, Pak Luhut pernah menyampaikan Betul. seperti itu ya, Mbak. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi sebelum berangkat ke Cina kan menyatakan bahwa itu urusan internal Golkar ya, jadi dia tidak cawe-cawe gitu, dan sebelumnya juga dia bertemu dengan Erlangga Hartarto selama 3,5 jam, dan kemudian mengizinkan juga pertemuan dengan Puan. Itu jadi menimbulkan, oh berarti kemudian berubah skenario-nya. Begitulah kira-kira. Mari kita bahas 3 topik itu aja udah banyak banget loh, Mbak. Kita mau mulai dari mana nih saran Anda? Mungkin kita lanjutkan sekalian yang Golkar ini tadi, Mas Oke, Evi. Golkar ya. Ya, ya. Nah, Golkar ini kan menarik karena ternyata tadinya saya juga mendapat informasi yang sama dari teman-teman di internal Golkar sendiri bahwa kedudukannya Pak Erlangga ini memang lemah gitu ya di Ya. internal. Tadi disebutkan seperti itu karena memang ya Pak Erlangga ini memang kader lama di Golkar, tapi gripnya itu tidak sekuat para lord atau para dewa-dewa yang tadi ada sebut gitu ya. Ya. Ada orang seperti Betul. Pak Yusuf Kalla, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Akbar Tanjung, bahkan juga Pak Luhut. Pak Luhut ini juga punya ini yang cukup kuat juga di internal Golkar sesungguhnya kan begitu. Nah ini ya, nah tapi kemudian ternyata seperti saya sebut nggak sekuat itu. Nah terjadi perubahan. Nah ini tentu saja sangat menarik. Mengapa kemudian ternyata anggota di DPD, pimpinan-pimpinan DPD dari 38 itu semua sepakat untuk menolak munaslup. Padahal saya juga sudah mendengar ini sudah banyak lompat loh ke Pak Luhut gitu ya. Dan ini kan berkaitan dengan daftar calon tetap yang sekarang ini yang sedang diproses di KPU gitu Mbak ya. Setelah daftar sementara kan kemudian daftar calon tetap. Nah kabarnya ini sudah mulai tarik menarik, apalagi ketika Pak Luhut menyatakan bahwa ya kalau saya terpilih jadi ketua umum itu 86 kursi di DPR itu di tangan. Nah ini pasti orang seneng dong ya, para kader Golkar seneng. Kenapa? Karena selama ini kan mereka ini pada pemilu lalu dia memperoleh 85 kursi. Jadi kalau Pak Luhut menjamin 86 kursi, bahkan targetnya sampai 100, ya 100 kursi ya pasti mereka akan lompat ke Pak Luhut, karena bagaimanapun juga memang kader Golkar selama ini cukup ketar-ketir gitu melihat elektabilitasnya Golkar dan juga elektabilitasnya, terutama elektabilitas Pak Erlangga yang didorong menjadi calon presiden ya. Kalau elektabilitas di para caleg itu saya sendiri termasuk yang nggak khawatir lihat itu, karena kan mesti dibedakan ini Mbak ya. Elektabilitas yang dipublikasikan oleh lembaga survei itu berdasarkan survei nasional ya kan. Jadi misalnya 2000 sampelnya, 1200 sampelnya itu survei secara nasional. Padahal pembagian kursi itu tidak berdasarkan suara nasional, tapi berdasarkan dapil, daerah pemilihan. Kita ingat pemilu lalu, Golkar itu kan perolehan suaranya itu nomor 3 di bawah PDIP, di bawah Gerindra, baru Golkar. Tetapi jumlah perolehan kursi dari DPR Golkar itu berada di urutan nomor 2, ya. Jadi di PDIP paling nomor 1, 128 kursi, kemudian Golkar 85 kursi, dan Gerindra yang suaranya lebih banyak dari Golkar hanya memperoleh 78 kursi. Memang pembaginya itu di dapil, dan ini para caleg Golkar itu kuat di situ itu, karena banyak juga mereka keluar kepala daerah, anaknya kepala daerah, istrinya kepala daerah, atau kader-kader yang juga
lama matang malang melintang Mhm. di Golkar, orang seperti Ridwan Hisam itu udah berapa periode itu, di 5 periode itu Iya. di sana. Jadi dia pemain seperti itu. Jadi saya juga termasuk yang nggak khawatir gitu kalau lihat bahwa jangan dilihat dari survei, wah 6%, kemudian suara Golkar juga 6%. Enggak juga, pemilu lalu begitu juga, suara Mhm. Golkar itu cuman diprediksi 10%, atau kalau nggak salah itu ternyata kemudian 13% Iya. suaranya Mhm. gitu. Iya, ya, itulah yang disebutkan oleh Pak Erlangga Hartarto. Jadi dia tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa kadernya di daerah atau para calegnya begitu ya, yang sudah terdaftar pada daftar calon begitu untuk legislatif itu sudah bekerja sejak jauh-jauh hari. Dan itu juga ditegaskan juga oleh Pak JK ya, bahwa untuk mengisi posisi ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dan pimpinan negara ini maksudnya biasanya dia adalah menteri, ketika itu Pak Ical misalnya sebagai ketua umum, begitu juga Pak JK sesudah dia menjadi wakil presiden, kemudian dia dengan mudahnya begitu untuk menjadi ketua umum Golkar. Nah, itulah sebabnya mereka yang sudah ada di posisi di atas, kalau menurut pengakuan dari Pak JK, tidak perlu mengeluarkan dana begitu besar ketika itu, karena memang dia sudah ada di atas begitu ya keterpilihannya, dengan otomatis di situ ya kita tahulah orang yang udah di atas terus kemudian dia bisa memberikan dalam tanda kutip kemakmuran begitu ya Mas Ersu untuk ke bawahnya, baik itu berupa informasi apa dan sebagainya, kita kan tahu seperti itu. Nah, sementara kalau yang sejauh ini di daerah pun kalau yang saya melihat benar seperti kata Mas Hersu, itu kalau di pusat itu adalah para pimpinan negara begitu ya, untuk yang menjadi petinggi Golkar menjadi pimpinan negara. Sementara kalau di daerah ini memang para pimpinan daerah itu sudah mengakar kalau Golkar begitu ya. Jadi dari mulai misalnya paman, kakak beradik, ponakan apa dan sebagainya yang saya kenal begitu, teman-teman yang Golkar yang di daerah itu ya keluarga besarnya Golkar lagi begitu Mas Ersu. Beda dengan partai yang lain, ini bahkan bisa bersaudara pun bisa beda partai, dan kemudian juga lompat itu sering kali terjadi kalau seandainya dia tidak dapat nomor begitu ya, nomor jadilah bisa dikatakan demikian, nomor satu nomor dua itu kan menjadi incaran, kemudian dia pindah partai dan sebagainya. Sementara kalau di Golkar ini memang jauh lebih solid. Begitu juga untuk misalnya kita tahu himpunan-himpunan organisasi organisasi yang berhubungan dengan ekonomi begitu ya, itu banyak di daerah itu juga dikuasai oleh orang-orang Golkar gitu, anak muda Golkar, generasi muda Golkar. Jadi memang seperti kata Pak Erlangga Hartarto juga, dia mengatakan yang dulu saja kami ini Golkar tidak diunggulkan, tapi toh ternyata perolehan kursi kami itu nomor dua begitu. Jadi dan kami itu sekarang juga bekerja seperti itu, dan dia mengatakan dia tidak percaya kepada lembaga survei itu hanya kulit-kulitnya. Jadi ya mungkin dia hampir-hampir sama dengan kita ya. Iya. Kadang ada hasil survei itu yang memang betul begitu Mas Hersu, tapi ada juga yang memang sudah di framing untuk tujuan Iya, tertentu. betul. Jadi kalau Anda baca misalnya, oh elektabilitas partai sekian-sekian tuh, Anda jangan kesimpulkan bahwa partai ini bakal tenggelam. Enggak. Itu beda ya, kerja antara survei secara nasional dengan survei dapil itu berbeda. Jadi kalau mau benar untuk membaca elektabilitas partai itu bukan berdasarkan survei nasional, tapi berdasarkan survei dari dapil. Gitu ya. Mhm. Nah, tapi Mhm. sekarang ini kelihatan sekali bahwa ya Pak Erlangga Hartarto itu kelihatannya lolos ya dari soal kudeta ini ya. Yang kita tunggu tentu saja berkaitan dengan kasusnya di Kejaksaan Agung, karena Ya. nah ini kan harus kita lihat bahwa pertemuan dari Pak Erlangga dengan Mbak Puan itu itu bagian dari itu juga gitu, karena afiliasi dari Kejaksaan Agung itu ke PDIP kan sangat kuat ya gitu, karena Betul. Kejaksaan Agungnya adalah adik kandung Mhm. dari politisi PDIP TB Mhm. Hasanuddin gitu. Dan orang juga menduga keras ya bahwa bagaimana kemarin Jaksa Agung ini bisa terpilih menjadi Jaksa Agung, padahal dia sudah pensiun loh sebagai Mhm. penyidik kejaksaan, kemudian ditarik lagi masuk menjadi Jaksa Agung. Itu ya bagian karena afiliasinya terhadap Mhm. PDIP, sama dengan kayak Jaksa Agung sebelumnya yang terafiliasi dengan Partai Nasdem gitu ya. Posisinya Mhm. juga sama, dia juga Mhm. sudah pensiun dari Kejaksaan Agung dan kemudian ditarik lagi karena dia terafiliasi karena dia kader. Bahkan kalau kalau dulu Betul. sebelumnya Prasetyo ya Pak Jaksa Agung sebelumnya, kalau Mhm. Ya. namanya ya, Dari itu Nasdem adalah ya. kader Partai Nasdem gitu. Mhm. Jadi padahal kita lihat kemarin dalam pertemuan di Bali ya, itu Mhm. 38 menolak untuk melakukan munaslup, dan mereka ini jangan lupa mereka ini pemilik hak suara gitu ya. Jadi Betul, yang betul. menentukan untuk bukan Dewan Pakar nggak punya hak suara, yang Nggak punya hak punya hak suara itu suara. DPD ya. 2/3 dari mereka mengajukan munaslup ya, itu
terwujud munaslup. Tapi kalau 38 nolak ya munaslup nggak akan terwujud kan begitu. Nah, tapi kemudian yang menarik adalah mereka itu mendorong mayoritas ya, tidak semua, untuk segera bergabung dengan Pak Prabowo Prabowo. Subianto. Nah, ini saya kira yang di situ itu yang ada peliknya ini, karena kalau kemudian langsung ke Pak Prabowo, bagaimana urusannya dengan PDIP, karena mereka sudah membentuk tim teknis kan untuk menjajaki Betul. koalisi. Saya kira di ramenya masih di situ nanti Mbak, yang akan Ya. jadi pertaruhan dari Pak Erlangga Hartarto. Tapi saya kira ini kalau tadinya dia di bawah tekanan, sekarang posisinya Pak Erlangga ya di atas angin lah dengan situasi sekarang ya, Pak Anggi ya. Iya, ya, kita juga menunggu hasil pemeriksaan dari mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Muhammad begitu Lutfi ya. kabarnya mungkin hari ini, kalau tidak besok ya. Kalau jadwalnya sih tanggal 1 Agustus ya akan diperiksa juga oleh Kejaksaan begitu. Dan bagaimanakah hasil dari pemeriksaan dari Pak Lutfi ini dulu, sebagai yang dia betul-betul ancur-ancuran lah dulu ya Mas Hersu, pada saat kelangkaan minyak goreng itu, begitu dia berjanji misalnya dua minggu lagi akan beres, ternyata sampai 2 bulan kemudian masih tetap tidak beres, dan akhirnya dia juga di reshuffle. Nah, kita tahu juga bahwa kalau geng dari Pak Lutfi ini, dia kalau kita melihat kedekatannya, dia lebih dekat kepada Pak Luhut gitu kan. Ya, kita secara ini kalau di kabinet kan kita melihat yang kedekatan Pak Luhut ini kan sebenarnya lebih kepada Erick Thohir misalnya, terus kemudian juga kepada Pak Lutfi. Bagaimana Pak Luhut juga berkali-kali misalnya ke Amerika begitu, ketika Pak Lutfi masih menjadi duta besar Amerika kan, dia juga di apa namanya, dilayaninya begitulah ya, sampai ketemu misalnya ketika zaman Trump, ketemu dengan Presiden Trump tanpa ada di jadwal apa dan sebagainya, itu kan semua atas kerja keras dari Pak Lutfi, dan kemudian Pak Lutfi ditarik ke Indonesia untuk menjadi menteri. Nah, bagaimana hasil dari, apakah ada nuansa politik dari hasil pemeriksaan Pak Lutfi ini? Karena mengingat kalau dalam hal ini Pak Lutfi kemarin kan orang mempertanyakan, kenapa Pak Lutfi kok tidak ikut diproses? Apakah karena dia orangnya Pak Luhut? Orang kan mempertanyakan seperti itu. Nah, sekarang ketika dia proses, kita ingin tahu kebijakan itu ininya di mana. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya memang bukan Pak Erlangga, karena dia adalah Menteri Koordinator untuk Perekonomian. Kebijakan itu melekat sebetulnya pada Menteri Perdagangan. Tapi kan kita melihat juga Pak Erlangga mengetahui kebijakan dari Pak Lutfi sebagai pengawas yang ada di atasnya, kan begitu Ya, Mas sebagai Isu. Menko Perekonomian. Oke, ini Sebagai masih Menko Perekonomian masih gitu. akan sangat menarik ya, struggle-nya di situ ya, dan Ya. berkaitan dengan Pilpres 2024. Iya, Oke. dan kaitannya dengan wacana munaslup ini tadi juga Yes, begitu. Apakah yes, masuk oke. ke situ atau tidak? Gitu. Munaslup saya kira sudah aborted ya kalau lihat Ya, sekarang. sepertinya sih Ya. demikian gitu. Oke, kita pindah ke topik yang mana nih Mbak Agi? Ya, topik yang KPK nih Mas Hersu. Oke, KPK Ya. silakan. Kemarin kan bukan tadi malam ya, tadi malam itu ada jumpa pers yang digelar itu bersama, itu jumpa pers bersama antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Komandan Puspom TNI Masda. Masda ini Marskal Muda, itu adalah bintang 2 ya, itu Jenderal bintang 2 di TNI Angkatan Udara, yang sekarang dia jadi Komandan Puspom TNI gitu ya. Dan akhirnya terjawab ya bahwa tidak kekhawatiran publik agar jangan sampai kemudian kasus ini dipetieskan gitu ya, karena ada kan sebelumnya ada kasus serupa, kasus waktu itu korupsi pengadaan pesawat helikopter itu juga kan, waktu itu kasusnya tangani KPK tapi kemudian diambil alih oleh Polri, oleh TNI, dan itu nggak berlanjut. Dan sekarang ini kelihatannya kemarin langsung diumumkan bahwa 2 orang ini, yakni satu Letnan Kolonel ABC gitu disebutnya selalu, Afri Budi Cahyanto. Saya masih sering salah menyebutnya, waktu itu bukan Afri tapi apa ya, Arif saya menyebutnya waktu itu. Ternyata Afri Budi Cahyanto, dan kemudian Marskal Madya, nah ini bintang 3, Jenderal bintang 3, Henry Alfiandi, itu Kepala Basarnas, itu sudah dijadikan tersangka, dan kemudian dia langsung ditahanan pusat polisi militer di Halim ya, ini karena TNI AU, ini dua-duanya anggota TNI AU. Nah, ini saya kira ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Panglima TNI, karena kemarin itu orang melihat, loh ada apa nih TNI kok dilihat ancur-ancuran begitu, arogan, bukan ancur-ancur, kok arogan merasa. Tapi ternyata kemudian ini hanya soal prosedur saja, dan kemudian seperti dikatakan oleh Ketua KPK, itu juga memang bukan kesalahan prosedur, sudah dilakukan prosedurnya sesuai dengan itu gitu loh Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian untuk di dalam KPK-nya sendiri, kemarin terjadi audiensi antara anggota KPK, para pegawai KPK, yaitu penyidik dan para penyelidik begitu ya, dengan pimpinan KPK begitu Mas Hersu. Dan ini rupanya gelombang protes ini
kalau saya lihat betul-betul menohok gitu ya, betul-betul mereka merasa kecewa sekali begitu karena mereka mengirimkan surat sebelumnya yang menyatakan kecewa dengan sikap para pimpinan ini dan kemudian bahkan meminta komisioner KPK yaitu Pak Firly dan kawan-kawan itu untuk mundur karena dinilai tidak profesional, mencederai kepercayaan publik, mencederai fungsi dari lembaga KPK, target KPK dan sebagainya begitu. Dan kemudian akhirnya itu terjadi audiensi Mas Irsu. Itu terjadi Senin pagi ya kemarin tanggal 31 Juli dan kemudian dihadiri oleh pimpinan KPK. Kabarnya begitu ya, kalau saya membaca ini di beberapa media itu ada, ini memang tidak dirilis, tidak dibuka oleh KPK, tapi ini adalah bocoran dari penyidik dan penyelidik KPK yang hadir pada acara tersebut. Ini salah satunya saya baca di liputan6.com nih Mas Hersu. Jadi yang datang adalah jajaran kedeputian, terus kemudian pimpinan KPK sendiri, dalam ini berarti Pak Firly begitu ya. Kalau kedeputian itu dari penindakan dan eksekusi, kemudian ini berlangsung secara tertutup gitu dan wartawan juga sama sekali tidak boleh. Nah, terus kemudian di situ di hadapan para penyelidik tersebut, kabarnya para penyidik dan penyelidik itu mengungkapkan bahwa mereka merasa merasa sangat kecewa, tapi kemudian pada acara tersebut Pak Yohanis Tanak begitu menjawab tudingan dari para pegawai. Dia mengatakan bahwa mengaku terintimidasi pada saat pertemuan dan membuat pernyataan yang menyinggung jajarannya dan menyinggung pegawai atau anak buah yang melakukan penyidikan dan penyelidikan pada kasus Kepala Basarnas tersebut. Dan Pak Yohanis Tanak juga meminta maaf kepada para anak buah begitu. Dan kemudian juga sayangnya kalau menurut ini penuturan dari yang hadir di situ itu permintaan maaf itu malah justru disorakin begitu Mas Hersu. Dan kemudian para pegawai tetap kecewa dan malu punya pemimpin yang mereka nilai itu pengecut dan memikirkan diri sendiri dan menyalahkan anak buah, bukan menyalahkan diri sendiri tapi malah menyalahkan anak buah. Nah, itu terus kemudian penyidik juga merasa kecewa gitu dengan sikap dan tidak kesatria dari Pak Yohanis Tanak, tapi selain itu juga disebutkan nama Pak Alexander Marwata dan Pak Nurul Gufron, dalam ini kan sama-sama pimpinan KPK. Itulah Mas Hersu sejauh ini hasil dari pertemuan tersebut. Tuntutannya adalah agar pimpinan KPK mundur, tapi kita tidak tahu apakah kemudian terjadi rekonsiliasi lebih lanjut begitu ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat soal undang-undang KPK ini yang menarik adalah pendapat dari Ferry Amsari. Pak Ferry Amsari kalau tidak salah dia pakar dari tata usaha negara juga ya Mas Hirsi ya, untuk atau bukan pakar hukum ya? Hukum tata negara, tata negara, maaf, dari pakar hukum tata Sako negara. Andalas, dan ini juga sekarang dia punya kantor hukum di Jakarta ya. Jakarta ya. Iya, kalau saya kutip gitu dia mengatakan begini, dan ini menarik ya, di undang-undang sudah ditentukan, ini undang-undang KPK, isi dari undang-undang KPK, sudah ditentukan jika ada perkara-perkara koneksitas di pasal 42 undang-undang KPK, disebutkan bahwa KPK itu berwenang untuk mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan dan penuntutan perkara korupsi yang melibatkan beberapa orang yang berkaitan dengan militer dan sipil. Jadi KPK berwenang untuk kemudian melakukan OTT dan mentersangkakan orang. Hanya saja ini sepertinya tidak dipahami oleh pimpinan KPK sendiri. Begitu. Kalau saya melihat memang undang-undang di Indonesia ini kan seringkali malah justru undang-undang KPK mungkin seperti itu, tapi undang-undang militer untuk pidana lain lagi, begitu kan Mas Hersu. Nah, tapi kalau kita melihat semangat dari didirikannya KPK, kalau kita membalik lagi begitu ya, dulu KPK didirikan seperti apa? Karena memang terjadi korupsi, terjadi suap dan sebagainya di aparat penegak hukum kita, di lembaga-lembaga APH begitu. Dan seperti kalau misalnya di luar negeri begitu, pendirian dari lembaga anti korupsi atau rasuah itu kan memang semangatnya yang pertama yang mereka benahi adalah di lembaga APH-nya, yaitu mereka mengawasi bagaimana kepolisian itu bekerja, bagaimana mereka mengawasi kehakiman bekerja, kejaksaan bekerja dan sebagainya. Begitu juga dengan TNI dan dalam hal ini militer gitu ya secara umum, karena mereka juga termasuk ke dalam aparat penegak hukum juga dalam hal ini begitu Mas Hersu. Jadi kalau di Indonesia ini kan penangkapan untuk APH ini kalau kita lihat malah justru lebih sering penangkapannya itu kepada kepala daerah, misalnya kepada bupati. Itu sudah berapa puluh atau bahkan ratus bupati gitu ya tertangkap dari sejak
dari sejak KPK ini berdiri, bupati dan wali kota, terus kemudian juga DPRD apa dan sebagainya. Padahal yang lebih seharusnya diutamakan adalah memburu atau mengawasi mereka yang bekerja sebagai penegak hukum yang sungguh-sungguh tidak pantas kalau melakukan korupsi dan kemudian menerima suap dan sebagainya. Baru sesudah itu bagian yang lainnya begitu. Nah, ini kalau di KPK di kita ini kan memang seperti itu. Nah, sekarang ketika mereka melakukan tindakan kepada Basarnas dalam hal ini, kalau saya melihat dan Pak pengamat juga banyak menyatakan bahwa ketika Basarnas ini kemudian terjadi peristiwa di sana, Basarnas ini sendiri kan juga adalah jabatan sipil yang sebagai kepala Basarnas, Mas Hestu, bukan sebagai jabatan TNI aktif kemudian menjabat di lembaga TNI aktif yang tentunya di situ adalah Puspom gitu yang berwenang. Kalau ini kan lembaga sipil begitu yang artinya menjadi wewenang KPK juga di situ. Ya, apalagi kemudian sebenarnya secara administratif, secara usia Pak Henry itu ketika ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 itu sudah masuki masa pensiun karena dia pensiunnya 24 Juli gitu ya. Dan jabatan dia sebagai itu juga sebenarnya sudah diganti. Kan sudah ada penggantinya. Jadi ya ini tapi memang kemarin sempat ada persoalan. Tapi sekarang ini saya kira bagus karena TNI kemudian mungkin menyadari semacam itu dan kemudian membuat Wapres bersama dengan Ketua KPK kemudian menunjukkan kepada publik secara transparan bahwa kasus itu ditindaklanjuti gitu ya, dan kemudian langsung ditahan. Saya kira oke, ada kesalahan sudah dimulai diperbaiki oleh TNI juga oleh pimpinan KPK gitu ya, karena sejak awal kan Pak Firly yang disalahkan juga kenapa ada peristiwa semacam itu dia malah milih pergi ke Manado meresmikan gedung dan main badminton dan akhirnya Pak Yohanes Tanak merasa terintimidasi gitu karena memang kan tadi kita singgung di awal ada semacam teror walaupun tidak langsung ya yang soal bunga tadi ke para pimpinan KPK. Sebenarnya kalau kita lihat justru yang berbeda antara Pak Yohanes Tanak dengan Pak Alexander Marwata. Pak Alexander kan yang mengumumkan soal penetapan sebagai tersangka itu gitu ya. Walaupun sebenarnya siangnya dia sudah ditemui oleh para penyidik dari TNI gitu, tapi tetap saja diumumkan itu gitu. Dan ya memang ngadepin jenderal bintang 3 gitu dan kemudian apalagi secara kelembagaan wajar kalau dia kemudian merasa terintimidasi, tapi bukan berarti dia terus kemudian juga mengambil sikap menyalahkan anak buah karena semua orang tahu bahwa proses OTT itu nggak mungkin dilakukan oleh para penyidik maupun penyidik KPK itu tanpa ada green light dari pimpinan. Itu kan mereka biasanya melakukan hal semacam itu ketika oke, setuju terbitkan sprindiknya langsung ditangkap kan gitu, itu yang terjadi. Nah sekarang ini saya kira kita tinggal melihat bagaimana kelanjutannya, tapi saya melihat memang secara marwah kelembagaan ini terutama pimpinan KPK itu sekarang memang sudah nggak ada nilai di mata bukan hanya di mata publik tapi di mata para penyidik dan penuntut di KPK kalau kita lihat. Iya Mas Hersu. Dan kalau melihat sikap dari Pak Firly ya belakangan begitu, kemarin dia menyatakan bahwa KPK masih memerlukan tenaga atau keahlian dari Pak Asep Guntur Rahayu gitu yang mengundurkan diri begitu. Tampaknya ini juga begitu juga berkaitan dengan terjadinya audiensi yang kemarin dengan para penyidik dan penyelidik. Tampaknya Pak Asep Guntur ini tidak akan jadi mundur begitu ya saya rasa, karena memang dia sudah mengajukan pengunduran gitu, ingin mundur tapi kan belum diterima apakah bisa mundur atau tidak, itu kan berdasarkan keputusan dari KPK. Tapi kalau KPK dan juga pimpinan Polri gitu. Pimpinan Polri-nya dalam hal ini begitu. Nah, soal kita misalnya kita masuk ke dalam soal pengiriman bunga ini Mas Hersu. Ini menarik memang. Jadi yang dikirim tidak hanya ini tapi juga tidak hanya para pimpinan itu tadi yang disebutkan, tapi juga termasuk Pak Asep Guntur ini juga menerima kiriman bunga tersebut gitu di rumahnya. Dan kemudian di bagian bawahnya itu tertulis, misalnya saya baca ini ada fotonya ini Mas Hersu. Di bagian bawah tertulis itu tetangga gitu kan. Nah, tetangga ini siapa? Asosiasinya kalau tetangga itu kan kalau Polri ya TNI lah gitu. Walaupun ya, bukan tetangga mereka ini saudara kandung gitu ya. Dan polisi itu adalah adik bungsu kalau di zaman ABRI dulu gitu kan. Bisa diafsirkan begitu kan. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menuduh bahwa ini yang mengirim adalah
instansi Iya. TNI, bisa saja orang lain yang memanfaatkan Bisa. situasi semacam ini, gitu kan Mbak ya? Iya, iya. Karena apalagi selamat atas keberhasilan Anda, Bapak Asep Guntur Rahayu, memasuki pekarangan tetangga, gitu. Hmm, Terus kemudian Pak Alexander Marwata juga dapat, gitu. Dia hmm. karangan bunganya selamat atas keberhasilan Anda, Bapak Alexander Marwata, memasuki pekarangan tetangga. Nah, saya rasa ini sebetulnya mudah sekali kalau seandainya memang niat. Ini kan sudah dilaporkan nih oleh Ah, Firly kepada Kapolri, kepada Pak Listio Sigit. Kalau seandainya ini mau diselidiki, siapa sih yang mengirim? gampang itu yang beli. Gampang sekali nih. Ya. Dan ini, tapi gini ya, kalau kita lihat secara genealogisnya, wah ya keren banget ya. Ini modus kalangan bunga ini sebenarnya dulu yang melakukan ini adalah para buzzer ini, buzzer RT Betul. yang biasa melakukan itu kan Betul. itu dimulai Mhm. karangan bunga ini pada pada masa Pilkada 2017 ya, setelah Iya. setelah Mhm. Ahok kalah dan kemudian kita Iya. ingat bagaimana lautan bunga Bunga. dikirimkan ke Mhm. Balai Kota Balai Kota DKI. dan Monas. Ya, Mhm. ketika pada waktu itu mau melepas Ahok dan kemudian pola-pola Mhm. serupa terjadi lagi Betul. pengiriman bunga dalam berbagai kasus saya lupa tapi modus seperti ini Banyak. modusnya buzzer apakah kemudian modus buzzer ini ditiru oleh orang lain atau pelakunya juga ada bagian dari buzzer nah itu yang Mhm. ya saya kira itu tugas polisi untuk menyelidikinya ya gitu ya kita hanya memaparkan apa yang sudah menjadi fakta saja gitu ya Mbak ya. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi eh, saya tidak tahu apakah gelombang pengiriman ini masih terjadi ataukah sudah selesai, tapi jelas kalau menurut Nurul Gufron, salah satu pimpinan KPK, ternyata tidak hanya soal bunga ini saja, bahkan dia juga mendapatkan intimidasi itu yang menyangkut kepada keselamatan nyawa begitu. Tapi dia Hmm. tidak menjelaskan apakah intimidasinya itu dalam bentuk kalimat seperti apa, ancaman seperti apa. Yes. Saya rasa ini dikirimkan lewat WA. Nah, ini betul-betul tidak tidak apa ya Mas Ersu, modus-modus seperti ini modus memecah belah terus kemudian Hmm. modus ancam mengancam terus mengatasnamakan sebuah institusi seolah-olah walaupun tidak menyebutkan ini harus kalau menurut saya sih ini akan berulang kalau seandainya tidak dituntaskan. Yes, dan karena mumpung ngomongin buzzer kita lanjutkan relawan buzzer itu kan apa ya semacam sinonim saja gitu ya. Ini berkaitan dengan pelaporan dari Bung Rocky Ya, Gerung yang dilaporkan oleh ya. puluhan relawan Presiden Jokowi yang salah satunya itu Barikade 98 gitu ya disebutkan ya. Dan ini jangan salah Benny Ramdhani ini pejabat negara loh ya, dia kepala Ya, BP apa sih saya lupa terus BPM pokoknya pekerja migran pengerahan untuk pekerja migran betul. ya pengiriman itu dan dia yang melaporkan itu dan ini saya lihat ada record yang mulai bagus ini dari aparat keamanan kita tadi polisi kita puji TNI yang kemudian meralat sikapnya dengan bersikap langsung menjadikan tersangka dari kepala Basarnas dan Korsminnya ini Mhm. sih juga bagus ini karena dia kemudian menolak itu laporan itu Ya. karena ini merupakan Mhm. delik aduan gitu ya Mbak Betul. merupakan Betul. delik aduan dan itu harusnya ya memang yang melaporkan adalah Presiden Jokowi sendiri. Nah, Mhm. saya mungkin banyak orang yang masih belum begitu paham ya soal posisi delik aduan itu seperti apa dan begitu ya, Pak. Mhm. Saya Mhm. ini baca kebetulan ini ada mantan Wakil Ketua DPR dan dia juga pernah jadi pimpinan Komisi 3 Fahri Hamzah ini membuat Mhm. Mhm. unggahan status dia dan kemudian ini dalam bentuk Mhm. flyer ini bagus banget ini kalau saya baca Mhm. mungkin kita bacakan ya Mbak Agi ya Iya, supaya iya. publik bisa memahami seperti apa sih konstruksi hukumnya itu kalau dalam kasus semacam itu karena Iya. tadi Anda juga bisa melihat konten saya yang berkaitan dengan Rocky Mhm. Gerung ini karena selalu disebutkan bahwa ini penghinaan terhadap presiden dan itu Mhm. sudah jadi dalam revisi undang-undang KUHP yang baru itu kan sudah jadi delik aduan begitu dan Mhm. kemudian selalu disebut simbol negara presiden itu bukan simbol negara bukan Mhm. gitu ya simbol Mhm. negara itu diatur dalam undang-undangnya itu ada bahasa lagu kebangsaan kemudian lambang negara dan itu simbol Mhm. negara kalau Ada presiden bukan undang-undangnya. ya Mhm. nah saya bacakan ya Mbak Agi ya ini konstruksinya yang ini eh, kita kutip dari Fahri Hamzah ini karena detail dia menyatakan begini nih. Mhm. Pasal penghinaan terhadap presiden itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pada 4 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013 garis hubung 022 garis miring PUU garis miring 4 Romawi garis miring 2006 menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari KUHP. Mhm. Kemudian dia menyebutnya pasal karet dalam KUHP. Ini made in Belanda yang tersisa. Pasal Mhm. 240 ayat 1 KUHP, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang Mhm. ketiga, pasal karet dalam KUHP made in Belanda yang tersisa itu disebutkan begini. Pasal 20
ke 240 ayat 1 KUHP tidak bisa menjadi delik umum untuk penghinaan terhadap presiden karena original intent dari pasal itu adalah kekuasaan lain yang tidak dimaksudkan untuk presiden sehingga dimuat dalam pasal berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian Rocky Gerung bisa dilaporkan melalui delik aduan pasal pencemaran nama baik. Itu bisa dilakukan jika Pak Jokowi secara pribadi tidak berkenan dengan pendapat Rocky Gerung. Beliau bisa melapor polisi memakai pasal 310 ayat 1 KUHP, which is ini merupakan delik aduan atau harus dilaporkan langsung oleh korban atau pengacara korban. Jadi Pak Jokowi bisa menunjuk pengacara, tapi dapat kuasa gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, siapa para pelapor ini yang menurut Fahri Hamzah ini para pelapornya ini tidak memiliki legal standing sekarang ini para relawan itu Mbak. Karena mereka melakukan pelaporan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung karena tidak ada satu pasal pun delik umum untuk sebuah peristiwa hukum seperti itu. KUHP baru yang memuat pasal penghinaan terhadap presiden belum berlaku. Nah, ini penting ini. Unifikasi hukum pidana dalam KUHP yang baru memuat pasal penghinaan terhadap presiden baru berlaku mulai tahun 2026. Yang di dalam KUHP baru itu pasal tersebut bersifat delik aduan, bukan diwakili relawan atau buzzer RP. Ini dia menggunakan istilah buzzer RP juga nih Mbak Agi. Undang-undang ITE tidak bisa diterapkan untuk Rocky Gerung karena UU ITE yang selama ini jadi alat nyepu buzzer RP. Wah, maksudnya apa? Nyepu buzzer RP. Nyepu tuh jadi cepu gitu ya, maksudnya tukang lapor ya Mbak Agi ya. Tidak bisa digunakan dalam peristiwa ini karena Rocky Gerung tidak melontarkan ucapan tersebut melalui media sosial. Ya memang Rocky Gerung menyampaikan itu ke dalam sebuah forum ya, yang tapi kemudian itu banyak diamplifikasi di mana channel-channel YouTube yang dijadikan bahan pelaporan itu channelnya Refli Harun. Yes, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini pernyataan dari Farin. Makian dan hinaan, ini jadi bukan berkaitan hukum ini. Dia menyatakan begini, makian dan hinaan adalah peristiwa hari-hari yang harus dibiasakan untuk didengar oleh para pemimpin dan pejabat publik karena bisa jadi itu adalah ungkapan getir kehidupan rakyat akibat kinerja kita yang tidak perform. Ini pendapat dari Fahri ya. Kemudian dia menyatakan bahwa pelaporan oleh relawan atau bawahan adalah bentuk feodalisme. Upaya kita melaporkan sebuah kritik untuk para pejabat publik adalah bentuk feodalisme terhadap kekuasaan yang harus dihilangkan karena menghambat kebebasan yang menjadi sumber tumbuh kembang pemikiran kreatif. Ini dari penjelasan Fahri ini karena bagaimanapun dia adalah mantan wakil ketua Komisi 3 jadi bidang hukum, kemudian dia juga wakil ketua DPR. Ini menarik untuk kita jadikan rujukan. Kita dapat gambaran bahwa rupanya memang pasal yang lama itu sudah tidak diberlakukan, pasal karet itu karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi undang-undang yang baru unifikasi ini pun belum berlaku sekarang gitu. Jadi ya memang tidak ada alasan untuk melaporkan Bung Rocky Gerung yang tadi disebut oleh Fahri Hamzah sebagai nyepu, buzzer RP yang nyepu. Saya tuh bingung, nyepu itu rupanya dari cepu nih ya. Cepu itu apa sih? Mata-mata intel gitu ya. Iya, mengawasi, memata-matai dan kemudian melaporkan kepada yang nyepu. mengutusnya begitu ya, kepada atasannya begitu. Ya, tadi saya sempat sedikit ternyak apa maksudnya nyepu buzzer RP. Iya. Kalau ini kan yang dipersoalkan ketika Bang Rocky itu mengatakan mohon maaf ini diksi bajingan ya, karena kalau Anda orang Jogja pasti tahu bahwa bajingan itu adalah supir tahu. saya hormat. Justru saya mendapatkan kata bajingan itu ketika saya SD. Karena di depan, jadi saya paham itu Mas Ersu. Jadi di depan SD saya itu di jalan SD saya di jalan AM Sangaji ya berarti. Itu kalau pagi itu lewat itu pedati yang besar itu Mas Ersu. Tapi bukan ditarik oleh kuda ya. Kalau zaman dulu itu ditarik oleh sapi. Pakai gitu malah keluntung gitu ya Pak. Gitu ya, sapinya besar dan itu mengangkut tebu biasanya gitu karena memang pokoknya hasil bumi lah begitu, kadang-kadang kayu begitu ya, kadang-kadang jerami dalam jumlah besar begitu. Kalau tebu itu kadang-kadang anak-anak tuh minta Pak
jaluk yuk Pak gitu kan, minta satu gitu, terus kemudian dibagi-bagi, itu yang namanya itu bajingan begitu Mas Hersу. Kalau Ya, dulu ya, ya, ya. sebutan bajingan biasa aja ya, tapi mungkin terus kemudian belakangan kalau saya lihat itu mungkin setaraf gitu dengan berdebah gitu ya. Ya Pak, itu makian aja sebenarnya tadinya untuk Makian, guyon, betul. tapi kemudian mengalami apa ya, maknanya peyoratif gitu jadinya ya Mbak ya, artinya. Iya, bagi beberapa orang mungkin dengan apa latar belakang tertentu menganggap kata tersebut tidak layak digunakan. Tapi pada sebagian orang lagi menganggap itu sebagai bentuk keakraban. Ya, Bahkan ya. ada di dalam keluarga pun juga bajingan kon gitu kan, bajingan kowe Ya, kayak ya. kalau Ya, kalau kalau dan di Jogja saya ingat saya karena saya juga pernah tinggal di Jogja tuh kemudian diubah menjadi bajingo ya gitu kan nah, biasa. ya, ya itu juga di pergaulan gitu, gitu. Jadi memang tergantung ya, tergantung kalau dari cara melihatnya begitu. Dan kalau saya rasa, tapi kalau di kalangan aktivis itu adalah hal yang sangat biasa menggunakan diksi tersebut gitu. Kalau Iya. saya tadi mohon maaf karena mungkin penonton kita banyak yang ibu-ibu misalnya itu biasanya tidak menggunakan itu untuk karena dia misalnya masih punya anak kecil gitu kan, tidak mungkin dia terus kemudian sehari-hari menggunakan kata tersebut. Ini sebenarnya seperti ini Mas Hersu. Seperti Butet Kertarejasa itu sangat biasa menggunakan kata asu. Tapi Iya, saya iya, kalau iya, iya, iya. ngomong itu saya mungkin yang bilang mohon maaf ya asu gitu ya. Itu karena untuk pada sebagian tertentu dia tidak akan menggunakan kata asu tersebut. Tapi pada banyak kalangan begitu ya, pada kalangan anak-anak muda misalnya, terus kemudian untuk bagian dari pergaulan, apalagi di kalangan aktivis, begitu kata asu itu kemudian menjadi sesuatu yang biasa begitu walaupun Ya, masih dan ketika oh, dia mengkritik Anies kemarin juga Anies nggak melaporkan juga ke polisi kok gitu ya. Nah, tapi saya iya lihat iya. ini Mbak Agi, justru untung kita dengan wacana ini publik menjadi paham sebenarnya secara akar bahasanya apa sih bajingan itu. Jadi setidaknya dengan begitu kita bisa mengembalikan kehormatan para bajingan. Karena sampai sekarang ini kita tahu masih ada kok ini Mbak paguyuban bajingan itu di daerah Kulon Progo atau di mana itu masih ada seingat saya itu. Masih ada Ya. dan sebenarnya ini kalau secara internasional pun kata-kata yang sangat biasa ini kan sinonimnya dengan bastard ya mungkin Ya, ya. bastard itu mungkin makian juga. Kalau asal katanya kalau bajingan ini kan terhormat. Nah, iya 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 Ya. betul. Tapi maksudnya kalau kita mengatakan kita adalah negara demokrasi begitu Mas Oh Hersu ya ya, ya. kadang-kadang apa soal feodalisme atau strata begitu tidak Hmm, tidak dipakai. Misalnya dalam bahasa Indonesia kan juga saya, kamu, Anda itu kan hmm, sama begitu kan. hmm, hmm. Bukan tidak ada strata dalam penyebutan begitu. Kalau seandainya kita mengikuti itu adalah hal yang mungkin dengan negeri-negeri yang demokratis begitu menggunakan kata ini memang bahkan untuk judul Oh film biasa. gitu. Jangankan itu Mbak di Amerika kita ingat pada waktu zamannya Trump jadi presiden itu orang biasa membuat boneka Trump besar-besaran di depan mall-mall kemudian dijadikan tinju bahkan ditendangin gitu terus kemudian eh, Macron ini setidaknya kita mencatat sampai 2 kali dia dilempar telur oleh oleh rakyatnya ya itu harga Iya, sebuah iya negara di dilempar. demokrasi gitu Ada nih dilempar sepatu. Saya lupa ya yang dilempar sepatu ya siapa ya. Mhm. itu Ya, ya, ya. itu yang dilempar sepatu itu kasusnya beda itu Presiden Bush itu Bus dilempar ya. oleh Mhm. wartawan Irak ya kalau tidak salah waktu itu yang melempar itu ya karena Ya, kalau itu tidak boleh, kalau itu ya tidak boleh ya, itu sudah mengarah kepada kekerasan begitu. Tapi yes kalau ya ini adalah secara verbal dan itu dimaksudkannya bukan secara personal, saya rasa itu adalah yes kalau orang yang sering berhadapan dengan aktivis di lapangan, apalagi demo apa dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang ya lumrah untuk didengar. ya saya kira nanti Pak Jokowi juga pasti tidak akan itu kan pasti beliau akan jawab saya nggak mau cawe-cawe urusan itu nah kali ini kalau Pak Jokowi menyatakan nggak cawe-cawe itu baru mantap ini yang urusan begini nggak usah mau cawe-cawe lah urusan begini Iya ya, jangan jangan karena ini misalnya Bung Rocky yang mengatakan ini kemudian terus kemudian banyak yang melaporkan. Ini sebenarnya para aktivis lain pun juga kalau kita mau merekam banyak rekamannya nih Mas Ersu yang menggunakan diksi tersebut gitu. Mhm. Ya. Oke, lagi ya. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Cukup seru. Ya. Tapi setidaknya kita mencatat ada beberapa hal yang positif yang seperti saya katakan tadi. Langkah polisi itu untuk tidak gampang-gampang menerima laporan para buzzer, Ya. para relawan ini juga kita Mhm. apresiasi. Langkah dari Panglima TNI yang kemudian saya kira mengutus dan Puspa untuk jumpa pers bersama dengan Ketua KPK itu bagus dan kemudian tidak memproses kasus ini dan tidak mempetieskan. Kemudian juga sikap dari pimpinan KPK yang juga kemudian minta maaf gitu ke para penyidiknya juga bagus Mhm. meskipun
untuk pimpinan KPK itu kita memberikan catatan agak berat memang dan posisinya Iya. pimpinan KPK kredibilitasnya sudah titik nadir gitu ya kira-kira Mbak Agi ya. Iya ya, karena masing-masing juga kita lihat ini beratnya karena ada sandera juga ya dalam hal Yes, ini yes, yes, begitu. yes. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Saya Hersman Menarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.